Halo pemirsa, Sinpo Sepekan kembali hadir dengan rangkuman berbagai berita terhangat yang terjadi selama satu pekan terakhir bersama saya Andi Rezaldi. Survei Litbang Kompas, Prabowo Gibran unggul di semua kategori usia. Amar Zoni kembali ditangkap polisi akibat kasus narkoba. Presiden Jokowi resmikan stasiun pompa Ancol Sentiong. Berikut berita pilihan selengkapnya. Publik figur Amar Zoni kembali ditangkap kepolisian usai didapati memiliki narkotika jenis ganja dan sabu di apartemennya di Bilangan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini yang bersangkutan masih dilakukan pemeriksaan intensif di Mapolres Jakarta Barat. Amar Zoni kembali berurusan dengan pihak kepolisian usai ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di apartemennya di Bilangan Serpong, Tangerang Selatan. Selain menangkap Amar Zoni, polisi juga turut mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja dan sabu yang disimpan di dalam kamar apartemen. Saat ditemui Rabu sore, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indraweni Panjioga mengatakan yang bersangkutan ditangkap seorang diri saat berada di lobi apartemen. Saat ini Amar Zoni masih dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Tangerang Selatan di sebuah apartemen. Dan kami amankan ada dua jenis narkotika yang terdapat di apartemen tersebut, dan sekarang kami sedang melakukan pemeriksaan untuk mengejar pemasok barang atau penyedia barang terhadap AZ ini. Masuk sabu atau apa? Barang buktinya ganja dengan sabu. Dan kondisi AZ sekarang di mana? Sedang dilakukan pemeriksaan. Ya. Berapa orang? Satu orang. Masih AZ, untuk pemasoknya sedang kita kejar. Saat ditangkap sedang apa posisinya seperti itu? Sedang sadar. Jadi sedang ada di lobi apartemen, lalu kita lakukan penangkapan, dan di kamarnya AZ ini kita temukan beberapa narkotika jenis sabu dan ganja. Berat BB sendiri berapa? Dan untuk ketiga kalinya ini dia. Ini masih dilakukan pemeriksaan ya, itu aja. Perlawan nggak ketika ditangkap? Tidak ada perlawanan, yang bersangkutan kooperatif. Sabunya berapa, ganja berapa? Artinya positif. Sabunya berapa, ganja berapa? Ada 4 paket sabu dan 1 paket kecil ganja. Seperti yang diketahui, Amar Zoni sudah 2 kali ditangkap setelah berurusan dengan kasus narkoba. Terakhir, Amar Zoni baru saja dibebaskan dari penjara pada Oktober 2023 setelah sebelumnya sempat divonis 7 bulan penjara. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. 3 kali terjerat narkoba, Polres Jakarta Barat tersangkakan pesinetron Amar Zoni dengan pasal pengguna narkoba. Dalam kasus ini, penyidik Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat justru menjerat suami Iris Bella ini dengan pasal berlapis atas kepemilikan sabu dan ganja dengan jeratan hukuman pidana minimal 4 tahun penjara. 2 kali terjerat narkotika tak membuat pesinetron Amar Zoni jerah. Untuk ketiga kalinya, pesinetron yang pernah meraih sejumlah penghargaan bergengsi ini kembali terjerat narkoba setelah ditangkap Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat di sebuah apartemen di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan. Dalam penangkapan tersebut, polisi mendapati barang bukti sabu seberat 4,31 gram dan ganja seberat 1,32 gram dari tangan Amar Zoni. Dari hasil pemeriksaan, polisi mendapati keterangan jika Amar Zoni sudah melakukan pemesanan sebanyak 2 kali melalui sang pemasok, AH, yang ditangkap polisi saat akan melarikan diri di wilayah Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Dalam penangkapan kali ini, polisi tak menjerat Amar Zoni dengan pasal pengguna, melainkan dengan pasal berlapis, yaitu pasal 112 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1, jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Narkotika atas kepemilikan sabu dan ganja, dengan ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara. Jeratan pasal ini diberikan lantaran barang bukti yang ditemukan polisi saat penangkapan melebihi batas surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA, yaitu di atas 0,5 gram. Sementara sang pemasok berinisial AH dijerat dengan pasal pengedar dengan ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal hukuman penjara seumur hidup atau mati.
Meski sebagai pengguna, namun temuan barang bukti dan latar belakang 2 kali terjerat kasus serupa menjadi landasan polisi untuk menyangkakan pasal tersebut kepada Amarzoni. Konsumsi narkotika jenis sabu dan ganja adalah untuk pelampiasan. Pelampiasan ketika yang bersangkutan mengalami problem rumah tangga, maka dia menggunakan narkotika tersebut. AZ ini kan sudah 3 kali berurusan dengan pihak kepolisian terkait dengan narkoba. Tahun 2017 di Polres Jakarta Pusat terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis ganja, kemudian di Polres Jakarta Selatan awal tahun 2023 itu terkait juga narkotika jenis sabu, dan itu yang di Jakarta Pusat dilakukan rehabilitasi. Kemudian di Jakarta Selatan di proses hukum, kalau nggak salah proses hukumnya menjalani 7 bulan dan baru selesai pada bulan Oktober 2023. 2 bulan setelah dia bebas dari penjara, tertangkap lagi oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Ya. Jadi terkait dengan AZ ini, bahwa memang dari barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik, khususnya untuk narkotika jenis sabu seberat 4,36 gram. Itu cukup untuk mempidanakan yang bersangkutan untuk diproses secara hukum. Namun, sebagaimana sudah kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang Amarzoni ini adalah pemakai narkoba jenis sabu dan ganja, sehingga mungkin selain melakukan proses pidana secara hukum, juga akan dilakukan upaya-upaya untuk merehabilitasi yang bersangkutan. Dengan cara kita melakukan berkoordinasi dengan pihak pengadilan untuk dilakukan kegiatan-kegiatan rekomendasi dan juga asesmen terhadap yang bersangkutan. Untuk nantinya dilakukan rehabilitasi pada saat masa proses hukum ataupun menjalani hukuman yang bersangkutan di lembaga pemasyarakatan. Iya. Nanti kan juga dari pengadilan akan mempertimbangkan itu. Ketika yang bersangkutan sudah 3 kali berurusan dengan hukum terkait dengan penyalahgunaan narkoba, maka pasal-pasal yang dipidanakan juga pasti akan dipertimbangkan untuk diperberat vonis hukuman. Bahwa proses hukum terhadap Amarzoni tetap dilaksanakan secara tuntas, karena jelas bahwa memang barang bukti yang didapat oleh penyidik, sebagaimana tadi disampaikan di atas SEMA. Namun ini tergantung daripada pihak pengadilan. Ketika nanti memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain terkait dengan AZ ini apakah perlu direhabilitasi atau tidak, sepenuhnya berdasarkan hasil putusan pengadilan. Di samping vonis hukuman yang pasti akan menjerat yang bersangkutan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Momen Natal dan Tahun Baru membawa berkah bagi para pedagang kue kering dan coklat di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Pesanan yang begitu banyak membuat omset mereka naik hingga 50%. Naiknya harga kebutuhan pokok pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru memang semakin banyak dikeluhkan para pedagang kecil. Namun, beda halnya dengan para pedagang kue kering dan coklat yang mendulang rezeki menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Salah satu pedagang yang ketiban cuan Nataru, yakni Sandi, pedagang kue dan coklat di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Menurutnya, banyaknya pembeli membuat omset mereka melejit hingga 50%. Hal tersebut dikarenakan kue kering dan coklat banyak digunakan pembeli untuk dijadikan hampers atau parcel. Menjelang Nataru ini kita naik ya untuk omset 40-50% dari hari sebelum momen Natal ini ya. Jadi ya untuk penjualan sih meningkat ya, dan kita juga kalau pesan untuk di pabrik itu juga meningkat juga. Yang diburu untuk Natal itu kan biasa salju, nastar, kastengel, sagu keju, kacang-kacang, keripik-keripik ya, itu semua pasti disukai pembeli gitu loh, yang diburu juga gitu sama pembeli. Harga per kilonya itu berapa ya? 160, ada 150, 180, tergantung, ada premium, ada yang biasa, harganya juga variasi sih. Untuk kacang ya 40, 45, ada juga
Sama kacang Thailand juga laku sih ya, kacang bawang, kacang mede juga ada. Naik ya. Sebenarnya dari pabrik naik. Untuk karena bahan baku naik, saya usahain, saya jualan, biarpun dari pabriknya naik, saya nggak naikkan. Dan ya yang penting dapat untung lah ya, apalagi di momen seperti ini, barang saya nggak naikkan. Seperti contohnya ini, samosa sekilo ya 80 sekilo gitu. Sama kacang Thailand sebenarnya naik kan, saya tetap nggak dinaikkan. Kayak kacang Medan juga nggak naik, nggak saya naikkan gitu. Ya kalau masih bisa untung saya tetap jalanin, lakonin, gitu aja. Meningkatnya pesanan kue dan coklat untuk hari Natal dimanfaatkan Sandi untuk memperbanyak stok penjualan sejak awal November lalu. Beberapa kue kering yang menjadi pesanan pembeli, diantaranya kue nastar dan putri salju yang selalu diburu pembeli. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Sejumlah kendaraan dan petugas jasa marga disiagakan dalam apel kick-off jasa marga siaga jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024. PT Jasa Marga memprediksi kepadatan arus mudik di sejumlah ruas jalan tol pada perayaan Natal akan terjadi sejak tanggal 23 Desember mendatang. PT Jasa Marga memaparkan kesiapan mengawal arus lalu lintas libur Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Jabodetabek. Jasa Marga memprediksi jumlah kendaraan keluar wilayah Jabodetabek sebanyak 2,88 juta kendaraan atau naik hingga 14,2% terhitung dari 18 Desember 2023 hingga 4 Januari 2024. Begitupun sebaliknya prediksi jumlah kendaraan kembali ke wilayah Jabodetabek pada periode sama yaitu sebanyak 2,89 juta kendaraan atau naik sebesar 14,1%. Adapun prediksi puncak arus mudik yang terbagi dalam 2 hari yaitu untuk periode Natal pada 22 Desember 2023 dan untuk periode Tahun Baru pada 30 Desember 2023. Corporate Communication and Community Development Group Head Lysia Octaviana memberi imbauan kepada masyarakat yang ingin mudik ataupun berlibur untuk melakukan pengecekan terhadap kendaraan, BBM hingga saldo e-tol. Marga memprediksi jumlah kendaraan keluar wilayah Jabodetabek selama periode Nataru kita menghitungnya dari H-7 Natal pada tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan H+3 Tahun Baru pada tanggal 4 Januari 2024 atau sepanjang 18 hari. Untuk prediksi total kendaraan keluar wilayah Jabodetabek itu adalah sebanyak 2,88 juta kendaraan atau naik 14,2% terhadap volume lalu normal. Nah, untuk prediksi jumlah kendaraan yang masuk kembali ke wilayah Jabodetabek pada periode yang sama itu sebanyak 2,89 juta kendaraan atau naik dari volume lalin sebesar 14,1%. Jadi kalau kita lihat tadi disampaikan juga akan ada 2 periode yang perlu kita cermati bersama. Nanti ada periode Natal, puncak mudiknya itu jatuh di 22 Desember. Nanti diprediksi akan ada kenaikan 19% dibandingkan normal atau sekitar 195.000 kendaraan, dan baliknya itu terjadi di 26 Desember atau naik 40% dibandingkan normal. Lalu untuk periode Tahun Baru ini puncak mudiknya diperkirakan di 30 Desember atau naik sekitar 9%, dan juga untuk puncak baliknya di 1 Januari atau naik 47% dari lali normal. Jadi nanti ini bisa kita sampaikan bersama supaya bisa diantisipasi oleh masyarakat yang akan menggunakan jalan tol sebagai rencana perjalanannya ya. Lalu juga himbauannya yang kami sampaikan tadi, mulai dari kesiapan perjalanan, nanti diharapkan para masyarakat yang akan menggunakan jalan tol bisa melakukan pengecekan terhadap kendaraannya dalam kondisi yang prima, tidak hanya kendaraannya juga pengemudinya, lalu juga perbekalan ya, dan juga kecukupan BBM, saldo di e-tol card-nya juga. Dari Jakarta, Sely Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru bertajuk Prabowo Gibran unggul pemilih bimbang meningkat untuk periode 29 November hingga 4 Desember 2023. Hasilnya elektabilitas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran berada di puncak dengan perolehan 39,3% suara. Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di puncak mengungguli pasangan Anies Muhaimin dan pasangan Ganjar Mahfud. Adapun Prabowo Gibran unggul di semua kategori usia, khususnya generasi Z dan milenial, dengan persentase sebesar 54,5%. Di hasil survei yang sama turut mengungkap bahwa Prabowo Gibran juga unggul di hampir semua kategori sosiodemografis responden. Sebelumnya, survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka dengan jumlah responden sebanyak 1.364 orang. Ribuan responden tersebut dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengapresiasi hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan elektabilitas paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran pada urutan pertama. Sebentar, kalau soal survei ini gampang jawaban. Namanya juga survei ya. Survei itu karena hasilnya baik untuk paslon 2 ya alhamdulillah. Kita apresiasi langkah-langkah dan kinerja Litbang Kompas. Ya kan? Wong itu kan jeripaya, keluarin biaya sendiri. Tidak ada yang solid melakukan itu kan alhamdulillah. Tapi yang namanya survei bagi kita itu ya potret masyarakat hari ini, bukan potret pada saat pemilu nanti. Sehingga apa, kami tidak boleh lengah. Kita tetap bekerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas sampai 14 Februari tahun 2024. Karena itu, terima kasih hasil surveinya. Meskipun hasilnya baik, tetap kita akan kerja. Mengenai undecided voters-nya tinggi, ya itulah potret masyarakat. Namanya potret masyarakatnya begitu menurut survei kita, mau apa lagi? Masa mau kita paksakan juga diubah? Gimana ya, kita punya cara. Yang penting kalau wartawan membantu ya pasti mereka akan memilih. Ini kan hasil hari ini tidak satu pun tak hadis. Ini apa hasil belum bisa satu. Hari ini kan masih ada 64 hari lagi. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon soal elektabilitasnya yang disalib oleh pasangan Anies Baswedan dan Caimin di hasil survei Litbang Kompas. Ganjar mengaku tak berkecil hati dengan hasil survei tersebut. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi hasil survei terbaru yang dirilis Litbang Kompas pada Senin 11 Desember 2023. Dalam survei yang digelar pada 29 November hingga 4 Desember ini, menghasilkan suara pasangan Ganjar Mahfud MD hanya di angka 15,3%. Ganjar mengatakan akan melakukan pemetaan untuk meminimalisir bergesernya pemilih Jokowi ke Prabowo Subianto. Dirinya menjelaskan sudah ada konsolidasi internal antar partai pengusung. Ganjar menuturkan temuan survei Litbang Kompas tersebut akan dijadikannya sebagai pemicu untuk memperbaiki kinerja. Menurutnya, masih ada waktu tersisa yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi. Di sisi lain, ia tidak ingin berkomentar lebih jauh mengenai faktor turunnya suara versi Litbang Kompas tersebut. Dalam survei tersebut, Prabowo Gibran mendapatkan 39,3% suara, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 16,7%, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD hanya 15,3%, sedangkan 28,7% lainnya belum menentukan pilihannya. Oh, tidak apa-apa, jadi sebenarnya ada survei-survei yang lain buat kami itu menjadi pemicu saja agar kita bisa berpacu lebih bagus lagi karena waktu masih ada dan konsolidasi sekarang sedang dilakukan. Jadi kita tidak berkecil hati, tugas kita temui rakyat, langsung kita berkomunikasi dengan mereka. Pak, angka pemilih PDIP ke Pak Ganjar juga mengalami penurunan di Litbang Kompas itu, Pak. Bagaimana soliditas sebenarnya di internal? Iya, makanya kemarin juga sudah dikumpulkan dari kekuatan sebelum survei ini di launching gitu ya. Kita sudah jalan karena kesadaran itu kita juga tahu hari ini akan ada pemilu yang cukup banyak. Jadi ada pemilihan DPRD, kabupaten, kota, provinsi, pusat, DPD, dan tentu saja Pilpres. Maka sekarang kita coba konsolidasikan. Banyak fakta di lapangan terjadi split ticket. Jadi antara dia juga memilih
caleg, dia juga memilih presiden. Di partai berbeda. Nah, posisi swing seperti inilah yang secara kepartian sekarang sedang dikonsolidasikan oleh partai pendukung, partai pengusung juga, gitu. Sehingga kawan-kawan sekarang sedang. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Lembaga Survei Indonesia kembali merilis hasil survei terbarunya terkait dengan elektabilitas paslon Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Hasilnya paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di puncak survei dengan angka mencapai 45,6%. Pencoblosan Pilpres 2024 semakin dekat. Masing-masing paslon makin masif menyampaikan gagasan dan programnya di berbagai daerah. Elektabilitas masing-masing paslon pun menjadi bahan prediksi publik untuk menebak siapakah yang akan menjadi RI 1 selanjutnya. Berdasarkan hasil survei LSI yang dilakukan periode 3 hingga 5 Desember 2023, paslon dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul hingga 45,6%. Sedangkan paslon nomor urut 1 Anies Caimin memperoleh 22,3%. Dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud cenderung mengalami penurunan dibandingkan hasil survei pada bulan Oktober lalu, yakni hanya memperoleh 23,8%. Dalam hasil survei ini disebutkan beberapa alasan responden memilih Prabowo Gibran. Selain itu, Prabowo Gibran juga unggul, kelompok yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Kami menemukan bahwa pasangan nomor 2 Prabowo Gibran itu angka elektabilitasnya atau dukungan masyarakat ada di angka 45,6%. Angka-angka ini untuk Prabowo itu cenderung mengalami peningkatan dibandingkan dengan Oktober 2023. Anies juga cenderung mengalami peningkatan dibandingkan dengan Oktober 2023. Sedangkan Ganjar Pranowo Mahfud cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan Oktober 2023. Tim Sinpo TV melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyampaikan program makan siang dan minum susu gratis yang digagas pihaknya bukan merupakan program yang mengada-ada. Gibran menyebut program tersebut sudah ada di 76 negara dan sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak di dunia. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak yang digagas pihaknya bukan program yang mengada-ngada, melainkan program yang sudah ada di 76 negara di dunia. Hal itu disampaikan Gibran saat menghadiri acara konsolidasi pendukung Prabowo Gibran di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 10 Desember 2023. Gibran menuturkan bahwa generasi emas harus dipersiapkan sejak dini untuk menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, Gibran juga mengatakan pihaknya berjanji untuk memfokuskan beberapa program khusus anak muda seperti ahli cyber security, ahli kripto, ahli bioteknologi, dan lainnya. Ini memang banyak yang nyinyir ya, tapi Bapak Ibu harus tahu program makan siang gratis dan susu gratis ini sudah ada di 76 negara. Dan sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Jadi ini bukan program yang mengada-ngada. Jadi ke depan untuk menuju Indonesia Emas harus kita siapkan juga generasi emasnya. Anak-anak yang sehat, pintar, itu kuncinya. Gratis Bapak Ibu. Jadi kita harap ke depan tidak ada lagi anak-anak yang kelaparan, yang di Jakarta, yang di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, semuanya mendapatkan hak yang sama, gizi yang sama. Dari Bogor, Jawa Barat, Jihan Nabila, Ahmad Indra, Sinpo TV melaporkan. Dalam acara konsolidasi pendukungnya, calon Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dirinya akan menghormati siapapun yang akan menang dalam Pilpres mendatang. Lebih luas, Prabowo juga menyebut akan merangkul siapapun yang cinta ataupun membencinya untuk sama-sama membangun Republik Indonesia menjadi negara maju jika menang dalam Pilpres nanti. Dalam pidato konsolidasi pendukung, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan akan menghormati siapapun yang terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029. Di depan ribuan pendukungnya, Prabowo bersumpah
akan menghormati siapapun yang diberikan mandat oleh rakyat Indonesia. Hal itu dibuktikan Prabowo dengan 2 kali menghadiri pelantikan presiden yang telah mengalahkannya pada Pilpres sebelumnya. Lebih lanjut, Prabowo menuturkan, jika diberi kemenangan dalam Pilpres 2024 dan diberikan mandat oleh rakyat untuk memimpin Indonesia, Prabowo akan merangkul semua elemen yang ada untuk membangun Indonesia menjadi negara yang maju. Kita percaya dengan kedaulatan rakyat, kita merasakan dukungan rakyat, kita merasakan getaran rakyat, kita merasakan impian rakyat, dan kita akan bersama rakyat seterusnya. Saudara-saudara sekalian, saya bersumpah di hadapan saudara-saudara, siapapun yang dipilih rakyat, saya akan hormati dan saya akan dukung. Kalau rakyat memilih calon nomor 1 atau nomor 3, kalau itu keputusan rakyat, saya akan hormat dan saya akan dukung. Dan saya sudah buktikan, 2 kali saya kalah, 2 kali saya hormat, 2 kali saya dukung, 2 kali saya hadir pelantikan lawan yang mengalahkan saya. Dan saya ingin menyampaikan saudara-saudara di sini, kalau nanti insya Allah yang diberi mandat adalah Prabowo Gibran, saya akan merangkul semua kekuatan di Indonesia. Tidak akan ada yang saya tinggalkan. Saya akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilih saya maupun yang tidak memilih saya, baik yang cinta dengan saya dan juga yang membenci saya akan merangkul, saya akan melindungi, saya akan berbakti. Saya sudah katakan dari sejak saya perwira muda, saya sudah rela berkorban jiwa dan raga saya untuk bangsa dan rakyat saya. Dari Bogor, Jawa Barat, Jihan Nabila, Ahmad Indra, Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong yang merupakan stasiun pompa air terbesar di Indonesia. Jokowi mengatakan pembangunan stasiun pompa air tersebut menyerap anggaran sebanyak 481 miliar rupiah. Presiden Joko Widodo didampingi PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong yang terletak di Ancol, Jakarta Utara. Untuk membangun proyek tersebut, Jokowi mengatakan pemerintah telah mengeluarkan anggaran biaya yang cukup besar, senilai 481 miliar rupiah. Dirinya pun berharap stasiun pompa air terbesar di Indonesia ini dapat mengurangi angka banjir di 7 kecamatan DKI Jakarta hingga lebih dari 62%. Kita tahu di hulu telah kita selesaikan 2 bendungan, Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Ini sangat mengurangi banjir yang ada di Jakarta. Kemudian turun Sodetan Ciliwung juga telah selesai. Ini juga akan mengalirkan air dari Ciliwung ke banjir Kanal Timur. Dan juga meneruskan lagi normalisasi Sungai Ciliwung yang tinggal kurang lebih 17 km. Kemudian pada hari ini telah selesai stasiun pompa air Sentiong di Ancol yang menelan biaya 481 miliar rupiah. Kita harapkan dengan selesainya tadi di hulu, di tengah, di hilir, di Sentiong ini, kita harapkan banjir di Jakarta bisa berkurang kurang lebih 62%.
Dan ini adalah stasiun pompa terbesar di Indonesia, paling besar. Dan ya menghabiskan anggaran juga sangat besar, 481 miliar rupiah. Kita harapkan ini stasiun pompa ini akan mengurangi banjir yang ada di 7 kecamatan di DKI Jakarta. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo memastikan akan melonggarkan aturan mendapat pupuk bersubsidi bagi para petani. Jokowi mengatakan bagi yang tidak memiliki kartu tani, cukup menunjukkan kartu tanda penduduk. Presiden Joko Widodo berjanji akan mempermudah pembelian pupuk subsidi bagi para petani. Jokowi mengatakan petani tak wajib menunjukkan kartu tani untuk mendapatkan pupuk subsidi, tetapi cukup menunjukkan kartu tanda penduduk. Jokowi menegaskan pembelian pupuk menggunakan KTP oleh para petani hanya bisa dilakukan jika di KTP tersebut memang memiliki keterangan status pekerjaan sebagai petani. Lebih lanjut, Jokowi juga mendorong para petani untuk segera menanam padi menyusul datangnya musim penghujan. Hujan sudah mulai di banyak provinsi. Kita ingin mendorong agar petani segera memulai menanam padi, karena waktu kita kemarin karena El Nino agak mundur sedikit, sehingga ini segera kita kejar agar tanam, karena kita harapkan nanti di bulan Maret atau April kita sudah mulai panen. Ya. Pak, beberapa petani masih mengeluhkan kelangkaan pupuk, Pak. Ini kita sudah dengar di semua daerah, sudah diselesaikan oleh Pak Mentan. Dan tadi saya tanya ke petani urusan pupuk saat ini nggak ada masalah, teman. Tapi kalau nanti nggak tahu, Januari semua nanam pupuknya, tapi Pak Mentan tadi sudah menyanggupi akan dibereskan semuanya. Yang dulu pupuk subsidi harus pakai kartu tani, sekarang pakai KTP bisa. Lebih menyederhanakan di tempat-tempat tertentu, tidak semuanya. Ya. Dari Jawa Tengah, tim Sinpo TV melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi salah satu fokus program yang akan dijalankan jika dirinya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Dirinya mengungkapkan untuk bisa meraih hal tersebut, negeri ini membutuhkan persatuan dari seluruh masyarakat. Hal itu disampaikan Prabowo saat pemaparan visi misi dalam debat perdana calon presiden 2024 yang digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum. Prabowo mengatakan pemimpin Indonesia harus merupakan sosok yang dewasa dan senantiasa membawa kesejukan bagi semua. Prabowo Gibran juga terus berkomitmen untuk terus menempatkan hukum, HAM, dan perbaikan pelayanan pemerintah hingga pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas mereka. Terus terang saja, saya dalam hal ini setuju dengan sikap dan jawaban dari Pak Ganjar masalah korupsi. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus perkuat KPK, kita harus perkuat juga kepolisian, kita harus perkuat juga kejaksaan, kita harus perkuat ombudsman, semua badan-badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi harus kita perkuat. BPK, BPKP, inspektorat di tiap kementerian ini harus diperkuat. Jadi saya sependapat korupsi harus diberantas sampai seakar-akarnya. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Dalam debat perdananya pada Selasa lalu, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan akan menegakkan hak asasi manusia di Papua hingga meneruskan pembangunan ekonomi yang sudah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memaparkan gagasannya terkait keadilan untuk Papua, terkait kebijakan hukum dan hak asasi manusia. Prabowo menjelaskan jika masalah yang ada di Papua adalah rumit, serta diduga ada keterlibatan dari pihak asing. Prabowo menyebut masalah hak asasi manusia akan diprioritaskan dan diutamakan, yakni diantaranya melindungi rakyat Papua, serta memperkuat kembali hukum yang terjadi di sana, dengan dibarengi penguatan hukum dan aparat penegak hukum. Kita harus lindungi seluruh rakyat Papua, karena di situ kelompok teroris sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri, rakyat yang tidak berdosa, perempuan, orang tua, anak kecil yang tidak bersenjata, diteror oleh kelompok teroris separatis ini. Jadi rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Dan Presiden Joko Widodo adalah presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua. Paling banyak ke Papua. Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua. Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintah Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia. Jadi yang saya katakan, saya akan lanjutkan, kita harus membawa kemajuan ekonomi, sosial, services yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris. Benar, saya sangat setuju, kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju, harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi benar keadilan, benar sekali harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid yakin elektabilitas Prabowo Gibran naik usai perhelatan debat Capres Perdana. Nusron mengatakan pihaknya optimis lantaran penampilan Prabowo yang tenang serta gagasan yang mudah dipahami oleh publik. Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan penampilan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sangat tenang dan prima. Nusron menilai bahwa Prabowo memenangkan perdebatan di babak pertama. Tak hanya itu, Nusron mengatakan apa yang disampaikan Prabowo mudah dipahami dengan baik oleh masyarakat. Menurutnya dalam debat tersebut Prabowo tidak menyudutkan calon presiden lainnya. Ia menyebut debat Capres ini berjalan dengan lancar dan dirinya yakin elektabilitas Prabowo Gibran akan naik usai debat perdana di KPU. Terima kasih, alhamdulillah. Kami sebagai tim kampanye nasional Prabowo Gibran, alhamdulillah malam hari ini bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya debat berjalan dengan baik, kondusif, konstruktif, dan sangat edukatif. Pak, saya yakin kami berani mengklaim bahwa penampilan Pak Prabowo pada debat malam hari ini mampu memenangkan perdebatan. Penampilannya tenang, penampilannya enjoy, gagasannya gampang disampaikan dengan enak, diterima dengan publik. Kalau soal ada serangan-serangan itu biasa, namanya juga debat. Tapi kami berani mengklaim bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo gampang diterima kepada publik, gagasannya luar biasa, jawabannya pun bahasanya pun gampang dimengerti, dan kemudian taktis cara menjawabnya. Saya yakin kami berani berani mengklaim bahwa dalam perdebatan ini Pak Prabowo menang. Dalam menangkan unggul dalam perdebatan ini. Dari Jakarta, Seli, Dava, Ahmad, Indra, Simpo TV melaporkan. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan jawaban setiap paslon saat debat Capres Perdana dinilai sangat lugas dan sesuai dengan cara pandang masing-masing calon presiden.
Menurutnya KPU telah berusaha menyajikan debat Pilpres yang menarik. Perhelatan debat perdana calon presiden telah usai, digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum Menteng, Jakarta Pusat. Ketua KPU Hasyim Asyari memberikan penjelasan terkait jalannya debat Capres Perdana 2024 yang berlangsung pada Selasa malam 12 Desember 2023. Hasyim mengatakan bahwa terjadi perdebatan pada segmen 2 hingga segmen 5, yaitu berisi pertanyaan yang diajukan oleh finalis dan masing-masing calon presiden. Hasyim juga menilai jawaban setiap paslon sangat lugas sesuai dengan perspektifnya. Terkait menarik atau tidaknya debat Capres Perdana ini, Hasyim menyampaikan bahwa yang dapat menilai adalah masyarakat. Dan yang terpenting KPU telah berusaha menyajikan debat sesuai dengan cara pandangan setiap pasangan calon presiden. Pada hari ini, hari Selasa malam Rabu, tanggal 12 Desember 2023, sebagaimana kita saksikan bersama-sama, ini adalah pelaksanaan debat untuk pemilu presiden 2024 kesempatan yang pertama. Dan kesempatan pertama ini adalah debat calon presiden. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada beberapa kesempatan awal, pada saat konferensi pers yang terakhir itu, bahwa debatnya ini kalau jatahnya presiden, maka yang akan bicara adalah calon presiden. Dan dari 6 segmen tadi, yang boleh dikatakan full terjadi perdebatan segmen 2, segmen 3, segmen 4, dan segmen 5. Segmen 2 dan 4, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang dikonseptualisasi oleh tim panelis. Kemudian untuk debat segmen yang ke-4 dan 5, itu adalah pertanyaan yang diajukan oleh calon presiden sendiri-sendiri dan kemudian ditanggapi oleh calon presiden sendiri-sendiri. Sehingga dengan begitu originalitas pertanyaan juga menjadi originalitas masing-masing calon presiden yang tidak bisa di-setting-setting, nggak bisa diprediksi akan tanya apa. Dan kita mengikuti bersama, pertanyaan-pertanyaan diajukan kan semuanya lugas ya oleh masing-masing calon presiden kepada calon presiden yang lain. Demikian juga ketika menjawab juga masing-masing calon presiden juga lugas menjawab sesuai dengan perspektifnya masing-masing ketika diajukan sejumlah pertanyaan. Dari Jakarta, Seli, Dava, Ahmad, Indra, Simpo TV melaporkan. Demikian berita pilihan selama sepekan kali ini pemirsa. Jangan lupa tetap saksikan juga informasi dan berbagai update berita tanah air dalam program Sinpo Pagi dan Sinpo Malam hanya di Sinpo TV. Saya Andi Rezaldi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.